Selamat siang, Dek. Silakan duduk. Siang Kak, terima kasih. Dari mana tadi, Dek? Dari rumah. Oh, gimana kabar? Ya gini-gini aja lah Kak. Ini pun tadi baru bangun tidur, langsung ke sini. Oh, kakak lihat mukanya kayaknya murung. Kenapa ya? Itulah Kak, aku nggak tahu. Perasaan kayak tiap hari nggak enak aja gitu, suntuk. Gitu. Hmm, Eh, Sebelumnya udah pernah konseling, Dek? belum. Oke, belum ya. Ya udah, Kak jelasin dulu ya apa itu konseling. Jadi, konseling itu adalah suatu proses di mana tatap muka antara konselor dan klien. Di mana konselor di sini itu kakak dan klien itu adik gitu. Nah, di dalam konseling ini kita sama-sama mendiskusikan tentang solusi dari masalah adik yang adik hadapi gitu kan. Nah, jadi di dalam konselor itu punya asas-asas yang harus kita patuhi gitu selama konseling ini berlangsung. Jadi ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini maksudnya adik nggak perlu takut, segala sesuatu yang adik ceritakan tuh bakalan kakak rahasiain, jadi kakak nggak bakal menyebarluaskan ke orang gitu. Kemudian ada yang namanya asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan ini kita melakukan konseling berdasarkan norma-norma yang ada, mengikuti norma-norma yang ada. Kemudian ada itu yang namanya asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu dimana adik datang sama kakak ke sini dalam keadaan sukarela tanpa ada paksaan. Apakah sukarela datang ke sini? Iya Kak, sukarela. Oke, jadi terus setelah itu kakak juga punya janji konselor. Jika kakak sebagai konselor itu melakukan janji konselor, jadi adik itu nggak boleh takut sama privasi adik gitu kan. Sampai di sini paham? Paham Kak? Oke, jadi bisa diceritakan gimana masalahnya gitu? Gimana ya Kak? Aku pun bingung mau ceritakan dari mana. Aku itu merasa kayak kalau di rumah tuh nggak betah gitu. Pengennya gak usah di rumah gitu. Kenapa bisa merasakan kayak gitu? Nggak tahu, kayak nggak betah aja. Males sekali pulang ke rumah. Apakah ada hal yang bikin gak betah gitu di rumah, kayak ada yang ngeganggu gitu, atau kayak ada konflik gitu deh? Ngeganggu sih kayaknya nggak tahu ya Kak. Cuman aku itu kayak gundok kali nengok ayah. Soalnya kayak mana ya? Itu aku kan punya adik. Ya. Adik satu orang laki-laki, sama ada abang satu orang laki-laki juga. Ya udah, kalau sama orang itu dua kayak ayah itu kayak ya udah, apa mau orang itu dituruti. Awak tak pernah. Gitu. Jadi hal yang dituruti ini kayak gimana maksudnya, Dek? Kayak misalnya lah, awak dari dulu udah minta kereta nggak pernah dikasih, tiba-tiba adik udah dapat kereta baru. Kayak mana coba? Dia tuh kalau keluar gitu main-main nggak pernah itu dikasih uang jajan, pun nggak pernah dikasih izin pun payah. Coba ke orang tuh dua, gampang kali. Makanya nggak geram kadang nengok ayah ini. Makanya malas di rumah, pengennya gak usah di rumah, pengen lari aja ada rumah. Ini aja tadi mau melawan karena dilarang ayah pergi. Dia katanya mau pakai kereta, ya udah larikan aja, mampus itu. Oke, jadi apa? Adik gimana ngomongnya sama ayah? Apakah ngomongnya baik-baik gitu? Kayak intonasi ngomongnya gimana? Males sok ngomong Kak. Gini kan tadi adek bilang dibedakan dari abang sama adiknya kan. Iya. Nah, abang sama adiknya itu ngomong sama ayah bagus nggak? Bagus. Nah, jadi adik sendiri ngomong sama ayah gimana? Males kalau dia ngomong, ya udah kacangi aja. Tinggi aku. Nah, jadi di sini kira-kira adik tahu nggak apa kayak yang bisa bikin ayahnya ngomong, bisa cara pendekatan gitu sama ayahnya? Gimana biar nyenengin hati ayahnya gitu? Udah nggak ada Kak. Dia memang udah gondok sama aku. Aku nggak tahu entah kenapa. Kayak mungkin dia nggak suka aku lahir di dunia ini. Oke, gini.
coba adik posisikan diri jadi ayahnya adik gitu kan. Adik punya anak, terus anaknya nih ngomongnya ini apa, kayak ngomong sama adik tuh males gitu. Gimana sikap adik sama anak adik itu? Oh, tugas lah anak gitu kak. Nah gitu, jadi menurut adik anak adik itu harus kayak gimana? Iya, namanya aku ayahnya bagus-bagus ya dia ngomong kok. Berarti Bandel kali. dia harus bagus-bagus kan ngomongnya kan dek. Jadi berarti kalau adik di posisi ayah adik gitu kan, berarti kan kayak pengennya anaknya ngomong bagus-bagus kan dek. Nah jadi sekarang adik udah tahu kan, jadi kalau misalnya ngomong sama ayah tuh harus kayak gimana gitu. Tapi kayaknya nggak ngaruh loh kak. Soalnya kayak memang dia tuh udah gondok kali sama aku tuh gondok sama dia, mampus itulah. Tunggu, adik bilang nggak nggak ngaruh. Emang pernah dicoba dek? Enggak sih. Nah kalau kita belum pernah nyoba, kita tahu hasilnya. Ya nggak tahu. Nah itu dia dek. Jadi kan itu orang tua gitu, sedangkan kita sama orang tua aja harus ngomongnya yang sopan ya kan. Iya kak. Tuh jadi kalau menurut adik gimana ya, biar ayah adik bisa, kan pasti orang tua tuh marah karena ada alasan kan. Iya. Kayak misalnya adik sama orang, dia ngomongnya nggak sopan, pasti marah kan. Tapi kalau dia ngomongnya baik-baik, pasti adik ramah juga kan dek sama orang itu. Oh iya kak. Nah jadi kayak gitu. Jadi kira-kira adik tahu apa yang mau dilakukan kalau misalnya ayahnya sukanya apa gitu. Dia suka mancing. Bisa kan ngajak ayahnya mancing gitu kan. Jadi di sini adik sudah paham kan masalah yang adik hadapi. Jadi Iya. bagaimana solusinya biar adik bisa menyelesaikan masalah itu, paham kan dek? Paham nggak? Oke bagus. Nah jadi apakah adik itu udah tahu caranya gimana pendekatan sama ayahnya tadi kan? Udah. Kayaknya aku udah tahu kak. Apa itu? Kayaknya ya karena iya juga sih kayak yang kakak bilang. Soalnya pun kalau aku ingat-ingat itu abang sama adek gitu ya tiap pagi tuh ya bangun cepat. Orang tuh bantu nyapu, beresin rumah, ngasih makan ikan. Kalau aku ya namanya masih ngantuk, ya aku tidur aja, dipanggil ya namanya masih ngantuk, males. Gitu. Jadi udah tahu kan rencana sementara yang akan dilakukan untuk tindakan selanjutnya? Iya udah tahu kan. Apa itu? Kayaknya memang aku harus berubah. Iya bagus. Jadi sebelum pembicaraan ini kita tutup, Kak mau nanya bagaimana perasaan adik setelah kita berdiskusi? Kayak ada yang hilang gitu kak, kayak tadi tuh berat kayak suntuk, ini kayak payah bilang lah kak. Oh iya. Kayak lega gitu. Jadi kesimpulannya gimana dek? Apa kak? Kesimpulannya yang adik dapatkan dari sesi konseling kita ini. Berarti sih sebenarnya bukan ayahku yang ini, bukan ayahku yang gondok sama aku, tapi memang akunya yang bandel ya kan. Buktinya kenapa dia nggak gondok nengok abang sama adekku, padahal samanya kami. Oke, jadi setelah kita melakukan konseling sekitar berapa dari tadi kan. Nah, jadi kesimpulannya adalah pertama di sini adik itu harus melakukan pendekatan yang lebih bagus sama ayah kan. Kayak ngomongnya harus lebih sopan sama ayah, nurut sama ayahnya gitu kan. Iya. Lebih hormat sama ayahnya, lebih patuh. Nah, apakah yakin bisa ngelakuin itu? Coba dulu lah kak ya. Oke, jadi apa ada yang masih mau disampaikan? Kayaknya nggak ada. Nantilah aku kabari kakak lagi apa kelanjutannya. Oke, Kak kira cukup ya. Jadi selanjutnya kita mau konseling lagi. Selanjutnya kalau masih ada masalah ya aku datang lagi lah ke kakak. Oke, kalau kayak gitu kita tutup ya. Oke kak. Kakak ucapkan terima kasih atas kesediaan adik ya. Iya kak, sama-sama. Aku juga terima kasih ya. Oke, hati-hati ya nanti di jalannya dek. Iya, makasih kakak. Ya.